one of the most brilliant minds of his generation. Wow. Oke, balik lagi di channel gue Riga Pranoto, dan ini kita akan membedah film gangguan kejiwaan dari perspektif orang atau penyintas gangguan kejiwaan juga. So, lanjutin dulu nih trailernya. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find the truth. Dan aku jatuh cinta kepadamu itu dulu sebelum ku tahu. Alright, gue akan memulai dengan sinopsisnya. Sinopsisnya ini sebenarnya diangkat dari inspired by gitu ya. Not literally true story, tapi inspired by dari seorang yang beneran ada, namanya John Ford Nash kalau nggak salah ya. Dia memberikan kontribusi yang cukup well known gitu ya. Dia punya teori permainan, geometri diferensial, dan studi tentang persamaan diferensial parsial. Itu dengan segala kontribusinya itu akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel juga kan, di aslinya ya. Tapi sayangnya pada saat umur dia 31 tahun, dia tuh baru ada rasa skizofrenianya keluar gitu ya, dan akhirnya dia diharuskan untuk dirawat di mental institution gitu, di rumah sakit jiwa di Amerika sana. Nah, perjuangan hidup John Nash ini yang membuat inspirasi untuk seorang penulis buku. Akhirnya bukunya diberikan judul sama dengan filmnya, Beautiful Mind. Yang nulis adalah Sylvia Nasar. Diterbitkan pada tahun 1998 dan barulah di tahun 2001 dibikin film oleh Ron Howard ya. Dan di sini si John Nash ini diperankan oleh Russell Crowe. Dia mainnya keren banget buat gua. Yang jadi seorang awalnya di film itu adalah seorang pasca sarjana di Universitas Princeton. Oke, John Nash ini diperankan oleh Russell Crowe. Keren banget aktingnya. Lalu ini cerita di awal muasal filmnya adalah tentang seorang pasca sarjana di University of Princeton University, dan dia akhirnya di situ juga mendapat karena dia pintar gitu ya, dia mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi, namanya penghargaan Carnegie. Dia nih untuk matematika. Jadi matematikanya orang gokil banget ya, seperti kalau kalian nonton. Terus akhirnya karena dia menang Carnegie itu, pihak universitinya dia menjanjikan untuk dia dapat dorm room yang dia sendirian, tapi ternyata nggak ngerti kenapa akhirnya dia ada roommate di situ, dan dia ternyata dapat roommate namanya Charles Herman. Charles Herman ini dia mahasiswa sastra. Diperanin oleh Paul Bettany. Paul Bettany juga banyak main film-film keren ya. Terus akhirnya pertemanan mereka, karena mereka roommate ya, jadi akrab, jadi bagus istilahnya gitu ya. Tapi karena si John Nash ini dia probably ada antisosial juga, dia agak kurang oke kalau dia mau ikut jalan-jalan kemana dengan bareng-bareng geng mereka gitu. Terus akhirnya ada satu masa dia mau untuk diajak keluar sama si temennya ini. Akhirnya ketemu sama Alicia ini yang mainin si Jennifer Connelly. Dia juga keren. Nah, karena mereka sama-sama di MIT, Massachusetts teknologi gitulah ya, Institut Teknologi probably gitu ya. Si John Nash ini akhirnya dia menikahi si Alicia yang tadi gue bilang diperankan oleh Jennifer Connelly. Di tengah-tengah kesibukannya dia lagi ngajar, si John Nash ini yang sangat amat pandai gitu sama rumus-rumus, angka-angka itu udah kayak di luar kepalanya dia gitu. Nah, karena dari dilihat betapa pintarnya John Nash ini,
ada seorang agent dari Departemen Pertahanan di sana di Amerika yang bernama William Archer ya. Diperankan oleh Ed Harris. Ed Harris ini juga banyak, tapi mostly dia antagonis filmnya dia, si Ed Harris. Untuk dia di ini negara, direkrut negara untuk memecahkan inskripsi dari Rusia gitu. Jadi entah Rusia mau ada attack apa, dia diminta bantu untuk bantu memecahkan kode-kode inskripsi tersebut. Dan karena obsesinya ini, akhirnya kehidupan berumah tangga dia dengan si Alicia juga jadi bermasalah gitu kan. Dan juga di sisi lainnya, karena mengganggu pernikahan mereka, si Jonas ini juga dapat banyak teror gitu. Bahkan si Jonas ini pun sempat untuk ada adegan di sana dia baku tembak sama Parcher dengan agen-agen Rusia itu, karena masalah mungkin enkripsinya sudah ada bisa deteksi gitu ya. Gue nggak ngerti gimana ya, mungkin kali itu ya. Karena segala kejadian tersebut, akhirnya si Jonas minta sama si Parcher untuk dia dibebas tugasin aja gitu. Dia pengen jadi kayak ya biasalah dosen yang ngajar gitu. Tapi si Parchernya nolak karena dia berpikiran kayaknya, wah gue nggak bisa lepas nih, ini orang pintar banget nih, harus gue rekrut terus, gue pegang terus gitu. Probably gitu ya, gue nggak paham juga. Karena melihat banyak keanehan, gelagat-gelagat aneh gitu dari si Jonas, istrinya si Alicia dan roommate-nya Charles itu, dia akhirnya menyelidiki bagaimana Jonas itu, dan akhirnya terkuak ternyata gitu kan. Nah, kalian bisa saksikan aja filmnya ya. Nah, ini gue mau cerita dulu tentang aktor-aktornya. Jonas di sini diperankan oleh Russell Crowe. Dia dapat nominasi untuk Oscar. Jennifer Connelly, Alicia, yang jadi Alicia, dia dapat Oscar juga untuk pemain pembantu terbaik. Juga sutradaranya Howard, dia mendapatkan sutradara terbaik semuanya di tahun 2002, di Oscar tahun 2002. Oke, sekarang kita akan bahas tentang mental health-nya. Udah jelas-jelas sih kalau menurut kita ya, yang kita udah paham tentang mental health, kalau si Jonas ini dia punya skizofrenia ya. Skizofrenia itu apa sih? Namanya skizofrenia itu tanda-tandanya tuh kayak apa aja gitu, mungkin kalian ada yang sedikit masih kurang paham. Skizofrenia itu dia punya halusinasi sendiri yang sampai gimana ya, sampai bener-bener dia percaya gitu. Sampai akhirnya adalah dari mulai halusinasi sampai delusi gitu. Delusinya tuh berarti sudah waham, sudah parah gitu. Lalu delusi yang tadi yang kedua juga. Dan orang skizofrenia ini adalah mereka orang-orang yang otaknya tuh kayak kebingungan sendiri gitu, kebingungan sendiri. Dan kalau ngomong agak terbata-bata gitu. Terus mereka juga susah untuk berkonsentrasi sebenarnya, atau simptom-simptom dari skizofrenia. Juga movement disorder gitu ya, kayak gerakan yang kayak gerakan sudden gitu, atau goyang-goyang atau apa gitu, tremor mungkin gitu. Untuk fase-fase dari skizofrenia ini adalah prodromal, itu masih early stage ya, masih bisa diberi pengobatan untuk jadi lebih gimana gitulah ya, getting better gitu. Lalu abis itu ada aktif ya, itu fasenya. Aktif ini maksudnya skizofrenianya yang akut gitu ya. Lalu sampai di fase terakhir itu adalah residual. Nah, udah nggak ngerti deh gue kalau ngomongin residual gitu ya. Nah, itu tentang masalah kejiwaannya juga ya. Terus ada juga tipe-tipe dari skizofrenia. Ada antara lain itu adalah paranoid skizofrenia, itu yang di si Jonas itu dia punya paranoid skizofrenia, hyperbaric skizofrenia, catatonic skizofrenia, residual skizofrenia, simple skizofrenia, and unspecified skizofrenia. Nih, Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang bisa kena skizofrenia? Pertama,
genetik itu nomor satu. Lo nggak bisa kemana-mana men. Kalau lo udah punya genetik, ya udah lo terima aja gitu ya. Dan yang kedua ada biochemical factor. Biochemical factor ini yang ngatur neurotransmitter di otak untuk kayak seperti dopamin, yang itu yang agak ngaconya gitu ya. Terus juga ada dari keluarga yang tidak bagus hubungannya juga bisa menyebabkan skizofrenia, keluarga yang toksik gitu ya. Lalu juga stres juga bisa membuat seseorang menjadi skizofrenia karena stres yang sangat berat gitu ya. Juga dari penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Hati-hati lo yang masih pakai narkoba, hentikan lo, ntar skizo lo. Oke, saat berada di rumah sakit, kalian bisa lihat di filmnya itu, saat berada di rumah sakit, si Ness ini dia dirawat kan di rumah sakit itu, dia di terapi koma insulin, di mana biasanya pasien ini dipakein insulin untuk menginduksi keadaan koma. Itu kurang lebih bisa berlangsung sekitar dari 15 sampai 60 menit gitu ya. Hasilnya ya seperti yang kalian lihat di filmnya, hasilnya terrible banget gitu ya. Nah, karena itu akhirnya sekarang hal itu sudah nggak dipraktekkan lagi gitu. Dan juga untuk kalian semua tahu kalau tidak ada obat pasti untuk tidak ada obat untuk skizofrenia, karena skizofrenia adalah gangguan jiwa yang kita tidak menggunakan kata sembuh, penyembuhan, pengobatan yang jadi sembuh, bukan, tapi kita bilang stabil ya gitu. Jadi tapi kalau untuk obat-obatan yang bikin kita stabil dan mereduksi keadaan-keadaan kita ketika kita mau relapse atau apapun itu. Dan cara untuk menstabilkan keadaan-keadaan orang dengan skizofrenia itu harus dengan pendekatan tim gitu ya, nggak cuma pengobatan terapi farmakoterapinya aja gitu ya. Farmakoterapinya diberikan juga karena ini harus tim gitu ya, farmakoterapinya, psikoterapinya, terapi perilaku atau behavior therapy, dan juga layanan sosial gitu ya. Serta juga orang-orang seperti ini harus dilibatkan di lingkungan gitu ya, di lingkungan, jadi mereka bisa punya intervensi dari masyarakat, jadi punya sense of belonging gitu. Jadi itu kan yang kadang-kadang kurang dari orang-orang seperti kita dengan gangguan kejiwaan. Sense of belonging kita tuh sangat amat kurang gitu. So moral story dari film ini A Beautiful Mind adalah walau orang dengan skizofrenia tapi dia bisa berkontribusi untuk masyarakat dan sampai akhirnya memenangkan hadiah Nobel for Math and Physics, yang pasti sih untuk matematika gitu. So di sini pun pesan moral ini disampaikannya dengan cukup bagus ya di film ini ya. Jadi kita yang merasa punya gangguan kejiwaan, kita bisa relate dengan hal ini supaya memotivasi kita untuk gue juga bisa loh gitu. Kamu lo juga seperti bisa. Dan pokoknya untuk semua tetap semangat dalam menjalankan pengobatannya. Misalkan kalian sedang dalam masa pengobatan ya, tetap semangat, disiplin minum imunnya. Salam jiwa sehat, Regi Pranoto, sign out, bye. setengah mati.